Pergumulan hatiku terasa bimbang, penuh kekhawatiran kan hari esok yang belum ada kepastian. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Jangan kau khawatir, kan hari esok aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Jangan kau khawatir, kan hari esok aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia,
Tanganmu penuh curahan yang selalu memberi jawaban di saat ku tak berdaya untuk miliki berkas harapan. Ketika ku sadari ternyata memang ku telah salah melangkah, ku andalkan kehendak diriku tanpa mempedulikan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah dalam hidup ini, dalam hidup ini. Tanganmu penuh curahan yang selalu memberi jawaban di saat ku tak berdaya untuk miliki berkas harapan. Ketika ku sadari ternyata memang ku telah salah melangkah, ku andalkan kehendak diriku tanpa mempedulikan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah dalam hidup ini. Ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil
bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan. Indah, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. There's only one thing that I long for when I reach my home high, to see my Jesus in His glory and to reign with Him on high. I'll be so glad to see my Father who has gone on to that land. Oh, but I long to see my Jesus and by His side stand. Without a father, without a mother, I'll have to make this journey by myself. Oh, sometimes, somewhere, heartaches and
is many sorrows I have known, but I know my Lord will lead me to that mansion in the sky. and I shall reign with Him forever in the sweet home by and by, by and by. So many times my heavy burden had borne into my knees, but then I pray, oh blessed Jesus, won't you help me if you please? and He would Hasten to my rescue. I no longer have to cry, so I'll keep my Savior with me on my journey to the sky. Well, I have to make this journey by myself. Sometimes journey to the sky. terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat nyata, bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat itu nyata. Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa,
mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata.
bersamamu, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Padaku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Boleh di sana. Masuk. Dia butuh dia ini dia tetap pakai sos deh itu ada mie hitam kan begitu kan sos ini spedis beli itu yang belum dia bulan-bulan mana itu pas ada pisah kan untuk
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 25 September 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta TH.A. Tetelepta, dan di jam yang sama di Gereja Jamahan Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Amayaut dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tiga, diinformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan minggu depan 2 Oktober 2022, sehingga kebaktian saat ini merupakan kebaktian perhadliran. Empat, berikut ini kami bacakan kepada jemaat dua pemberitahuan sebagai berikut. Pemberitahuan pertama berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon, ditujukan kepada warga jemaat Pniel Benteng Atas. Isi pemberitahuan: bagi warga jemaat yang berdomisili di wilayah jemaat GPM Pniel Bentas yang menggunakan air PDAM Kota Ambon yang tidak sesuai prosedur atau ilegal terkait dengan bulan pengampunan yang merupakan bagian dari promo Gebiar Hut PDAM ke-42 bulan September 2022. Maka dimintakan warga masyarakat yang memiliki jaringan air PDAM Kota Ambon secara non-prosedural atau ilegal harap mendatangi kantor PDAM Kota Ambon untuk mendaftarkan diri sebagai pelanggan legal PDAM Kota Ambon dengan hanya membayar biaya administrasi. Tetapi apabila lalai terhadap pemberitahuan ini dan kemudian hari kedapatan oleh petugas kami, maka kami akan proses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Kami juga meminta kesediaan masyarakat untuk proaktif melaporkan tindakan pencurian air atau illegal connection kepada kami, baik dengan datang ke kantor pusat kami melalui petugas pencatat meter, atau dapat menghubungi kami di nomor 0813-4440-7100. Dengan demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian bersama. Atas kerjasama yang baik mendahulunya kami sampaikan terima kasih. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon, PLT Direktur Insinyur Rulian E. Purmiasa. Pemberitahuan yang kedua berasal dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja Sektor Ebenezer Jemaat Waimahu Klasis Pulau Ambon, ditujukan kepada warga jemaat Pniel Benteng Atas. Isi pemberitahuan: dalam rangka mengupayakan dana untuk pembangunan gedung gereja Sektor Ebenezer Jemaat GPM Waimahu, Panitia menyelenggarakan pertandingan sepak bola gawang mini Ebenezer Cup ke-4 yang acara pembukanya akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 16 atau jam 6 sore bertempat di lapangan Holam Putih Sektor Ebenezer Jemaat GPM Waimahu. Pendaftaran terakhir sekaligus technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 17. Adapun biaya pendaftaran per klub sebesar Rp500.000 dengan total bonus untuk juara sebesar Rp35 juta ditambah piala. Untuk itu mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, warga jemaat dalam kegiatan dimaksud dengan menjaga ketertiban dan keamanan sambil beramal melalui penjualan karcis sebagai penonton. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian dan partisipasi seluruh warga jemaat disampaikan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Panitia Pembangunan, Kustanto SPD MPD Sekretaris, Ayub Leasa SH Ketua. Mengetahui Majelis Jemaat GPM Waimahu, Pendeta S. Tahalele SSI Ketua. Kelima, sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari Bapak Stephen Samalo di sektor Mawar Saron berupa 2 sak semen. Dari Bapak Willy Talapesi di sektor Mawar Saron berupa 5 sak semen. Dari Bapak Weno di sektor Teratai berupa 20 sak semen. Dari Bapak Salampesi berupa uang sebesar 500.000. Dari satu keluarga di unit 3 sektor Kenanga berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Dari pemuda-pemuda Teratai yang berdomisili di luar Maluku berupa uang sebesar 1.500.000 rupiah. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, pelengkap Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 5. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus Raja Damai, Tuhan Maha Kasih. Yesus Raja Damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, lantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Tumpaslah ya Tuhan kuasa kegelapan. Tumpaslah ya Tuhan kuasa kegelapan, hingga tak tersisa nampak dayanya. Menebus tersalib, tuntunlah umat-Mu. Menebus tersalib, tuntunlah umat-Mu untuk mengasihi Engkau selamanya. Engkau kami ikut terobos kegelapan. Engkau kami ikut terobos kegelapan, sampai kami masuk sukacita-Mu. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak semua yang berkebaktian pagi ini di sini. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita lakukan kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan.
Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang diangkat dari pertama Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita sambut dengan menyanyi PKJ 202, Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku, Tuhanku, alisku, tumpuan harapanku dan perisai perlindunganku. Maka hidupku sandu dan hatiku nyabiru. Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh oleh Tuhanku. Setiap hasratku gerak, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih menembus, ku berserah selalu. Dia adalah hikmatku, walau hidup penuh seru. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami tergoda untuk dikuasai pikiran yang jahat. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di dunia ini. Kami mengaku ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan ampunilah dosa kami.
saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah sadar dan mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisim, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai orang-orang yang dikasihi dan diampuni dosanya, hendaknya kita memiliki keinginan untuk memberlakukan petunjuk hidup baru, dan karena itu beta undang semua guadile. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam pertama Yohanes 4 ayat 10-11. Marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Inilah petunjuk hidup baru yang harus kita pedomani dan kita berlakukan di sepanjang hari kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dan melayakan kita untuk memberlakukannya supaya kita tergolong orang-orang yang dikasihi dan diberkati. Kita sambut petunjuk hidup baru ini dengan menyanyi PKJ 198 di hatiku, ya Yesus. Kesempatan diberikan bagi laki-laki pemuda kenangan vokal grup Gloria untuk mempersembahkan kidung pujiannya.
yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari dari pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang tak pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Bapak Ibu Jemaat kekasih Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus atas firman Tuhan ini.
Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami yang akan membaca firman Tuhan di saat ini dan sekaligus yang akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, pelayan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 16 pada ayatnya 19 hingga ayatnya yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Karena kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mampu diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang karena kasih sayangnya, ketemu semua ada di pagi hari ini, dan oleh tuntunan Roh Kudus kita diingatkan untuk mencari Tuhan di kebaktian ini. Seperti kata syair lagu para pemuda, laki-laki pemuda kenanga tadi,
adalah baik atau lebih baik sehari di pelataran rumah Allah kita dari 1000 hari di tempat yang lain. Karena itu, lewat kesempatan ini, beta mau bilang para Bapak Ibu semua di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Menteng Atas, berbahagialah Bapak Ibu dan beta yang diperkenankan Tuhan menyediakan bait Allah untuk tempat kita ada di sana. Termasuk yang sementara kita benahi gedung gereja baru di sektor Teratai dan renovasi gedung gereja Jamaah Kasih DRST yang dipercayakan kepada kita Jemaat Kategorial Pinil Menteng Atas. Membaca cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin adalah lebih beruntung Lazarus ya, yang walaupun hari-hari menjalani penderitaan, kesakitan tanpa peduli orang, daripada orang kaya dengan segala kemerapan, kemewahan, keindahan yang hidupnya serba hedonistis, ya, hanya pesta pora dan hura-hura. Tetapi akhirnya Lazarus duduk di pangkuan Abraham Bapa di surga, sementara orang kaya dalam penderitaan di api neraka, katakanlah seperti itu. Apakah keinginanmu? Tentu keinginan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua sama dengan beta. Katong ingin kalau pada akhirnya katong mengakhiri kehidupan katong di dunia ini, katong ada di pangkuan Abraham, ya, yaitu di surga rumah Bapa. Hari ini dan minggu ini, katong diajak untuk bersyukur bersama GPM, ya, dan tetap melakukan kebaikan. Itu tema bulanan. Sedangkan tema mingguannya peduli terhadap sesama. Mengapa harus bersyukur? Karena hampir semua isi firman Tuhan, khususnya kitab-kitab Mazmur, menekankan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh karena kasih setianya, Gereja Protestan Maluku tanggal 6 September kemarin berusia 87 tahun. Dan tema-tema sepanjang bulan Hari Gereja Protestan Maluku ini begitu luar biasa. Mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan dengan catatan tetap melakukan kebaikan. Orang-orang yang tahu bersyukur, maka dia pasti akan didorong untuk melakukan yang namanya kebaikan, sebagai wujud bahwa dia menerima segala sesuatu dari Tuhan, pemilik semuanya itu, dan dia menghargai pemberian Tuhan itu, lalu mau memanfaatkannya seperti yang Tuhan kehendaki. Salah satu di antara yang Tuhan kehendaki, peduli terhadap sesama, adalah keterkaitan antara tema dan subtema ibadah kita atau kebaktian kita hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara manusiawi dan duniawi luar biasa orang kaya ini. Pakaiannya mengkilat, ya. Kalau kita melihat mungkin armulu malai karena pakai anting-anting, ya, pakai perhiasan-perhiasan, ya, pakai baju, ya, jubah ungu yang mengkilat, ya, membuat orang juga terperangga atau menjadi begitu bangga melihat orang-orang ini. Ia memiliki semua, ya. Tiada yang kurang baginya. Rumah yang bagus, perlengkapannya lengkap, makanan-makanannya juga begitu. Terserah dia mau apa, ya, semua tersedia. Beda dengan Lazarus, orang miskin. Lazarus dulu di muka pintu, kasihan-kasihan, ya. Bahkan untuk bali plester, ya, pertutup dia pun luka-luka juga sembisa, sehingga
anjing dalam cerita ini ya, sehingga anjing menjilat borok-boroknya itu, luka-lukanya itu. Lalu Bapak Ibu, ya, dia ketika sudah lapar dan di saat tuannya makan, dia juga ingin makan dari apa yang jatuh di meja tuannya. Menurut cerita bahwa di zaman itu ya, belum ada sarpet, bercuci tangan. Ya. Orang cuci tangan kalau mau makan, yaitu dia membilas tangannya pada roti, dan roti itu lalu dibuang. Nah, rupanya orang yang Lazarus yang miskin ini menunggu itu, tapi kasihan, untuk itu pun dia harus menggurebe dengan anjing-anjing. Terkadang anjing-anjing dapat makan, dia dapat makan. Tapi orang kaya, saya mau tahu tentang itu. Dia mau makan kah? Dia mau makan kah? Dia mau hidup kah? Dia mau mati kah? Dia mau tahu. Itu prinsip orang kaya. Dan ketika film Tabula Bale ya, yang digambarkan dalam perikop bacaan ini, yaitu ketika duduk mati. Orang miskin mati ke muka, Lazarus mati ke muka, baru disusul orang kaya ini mati. Dan diceritakan di sini, ini bukan cerita karang-mengarang, ini cerita yang diceritakan kepada kita, tertulis dalam Alkitab ini yang kita baca hari ini. Orang kaya itu, dia ada di dalam penderitaan yang sangat dahsyat. Rasa haus yang tidak berkeputusan, kepanasan terus menerus sebab ada di tengah-tengah api yang terus membakar dan menyala dan menyala. Lalu dia angkat muka, dia lihat begini, Lazarus ada duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu dia minta kepada Abraham, tolong dia doa, bilang Lazarus, luncurkanlah tangannya, celupkan di air, lalu datang kas basah di pung lidah jua. Itu yang orang miskin ini, ya, yang orang kaya ini harapkan, agar dia merasa sedikit kesejukan. Tapi apa jawab Tuhan? Engkau telah memperoleh semua selama engkau hidup. Tidak seperti Lazarus. Dan di antara kami dan engkau ada jurang pemisah yang sangat jauh, yang tidak mungkin terjembatani. Ya. Susah yang ada bisa mendapat bantuan untuk hal yang satu ini. Segala kemewahan, keindahan, kesenangan, semua engkau sudah dapatkannya selama hidupmu. Sementara Lazarus selama hidupnya hanya penderitaan, tangisan, air mata terus menerus. Berjuang dan terus berjuang hanya untuk sepotong roti yang jatuh dari meja tuannya. Ia harus berjuang berebut dengan anjing-anjing peliharaan tuannya itu. Lalu dia bilang begini, Lazarus bilang, Bapak Abraham, Sio tolong beta jua. Beta pun saudara ada 5 yang belum mati. Ya. Kalau boleh Bapak Abraham tolong bilang Lazarus, pi di beta pun rumah, beta pun bapak ada, lalu bilang per beta pun saudara-saudara, jangan bersama beta, supaya kalau nanti dong mati, dong menderita sama seperti beta. Tapi Tuhan bilang, Bapak Abraham bilang, oh saya bisa. Tapi Lazarus, orang kaya itu bilang, ya mungkin. Karena ada orang mati yang bangkit dan pergi untuk ke Sodom, dong akan sadar dan ingat. Tapi apa kata orang kaya? Ya, walaupun orang mati dibangkitkan sekalipun untuk mengetahui mereka. Sudah begitu keras hati mereka.
Karena sudah terbiasa dengan kemewahan, kekayaan, dengan harta, dengan pangkat, jabatan, kedudukan, dan kesenangan duniawi ini. Nah, maka hati mereka begitu keras untuk bisa berubah. Sekali lagi, hati mereka begitu keras untuk bisa berubah. Nanti tema ulang tahun pemuda GPM, laki-laki GPM, salah satu dari tema itu adalah laki-laki harus bisa membawa pembaharuan. Pertama dia harus bersukacita, bersyukur, dia tekun berdoa, dan yang ketiga dia harus membawa pembaharuan. Tapi beta mau bilang para Bapak Ibu semua, ternyata apapun suara pembaharuan itu, apapun itu penyesalan, kalau sudah terlambat, apa maknanya dan apa untungnya? Ya. Oleh karena itu, hidup ini kesempatan untuk bersyukur. Dan kalau orang tahu bersyukur, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bersyukur sebab Tuhan kasih kesempatan dia menjadi prajurit, beta yakin bahwa saya ada prajurit yang dipecat, tapi kasihan ketemu anak-anak nih, ya, orang tua setengah mati, cari KP, cari segala macam, berusaha dong jadi tentara, 2-3 tahun kemudian pecat, hanya karena perempuan, ya, dan kesenangan duniawi lainnya. Itu orang yang tidak bersyukur. Kalau dia tahu bersyukur, maka dia akan menjaga itu. Ya. Dia harus benar-benar hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan. Ya. Karena pangkat, jabatan, kedudukan, dan pekerjaan, titel, gelar, dan uang yang menjadi harta milik kita, semuanya adalah sesungguhnya pemberian Tuhan. Jangan pernah bangga dan mengatakan ini semua usaha beta. Ini karena beta punya kekuatan dan beta punya kemampuan dan beta punya cara dengan segala macam cara. Tapi harus bilang Tuhan ini, kalau Tuhan sayang beta, saya berkati beta, biar beta kerja siang malam sampai tulang-tulang patah lagi, ya, tidur sensono lagi, tapi saya akan pernah beta dapat apa-apa. Ini yang mau kita diingatkan bahwa semua yang ada dari kepala sampai di kaki, termasuk anting-anting dan galang leher, semua galang kaki lah yang biasa dipakai sekarang ini, itu semua anugerah Tuhan. Ya. Oleh karena itu, maknailah anugerah itu, dan alangkah indahnya ketika hidup ini sebagai kesempatan untuk apa? Tema mingguan kita katakan peduli pada sesamamu. Mengapa kita peduli kepada sesamamu? Itu kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli terhadap saudara dan beta. Oleh karena Tuhan peduli pada saudara dan beta, maka ketemu terpelihara siang dan malam. Nah, maka ketemu pada saat berseru Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan karena itu alangkah indahnya dan baiknya kalau ketun juga punya kesadaran sebab Tuhan sayang beta, Tuhan peduli per beta, maka beta sebagai suami harus sayang beta pun bini, beta sebagai orang tua sayang beta pun anak-anak. Sebaliknya begitu, bini sayang laki, anak-anak sayang orang tua, adik sayang kakak, kakak sayang adik, saudara yang satu dengan saudara yang lain saling sayang. Itulah wujud kepedulian, dan itulah yang dikatakan dengan kasih yang sesungguhnya. Ya. Kasih tidak pernah membedakan orang karena pangkatnya, karena jabatannya, karena hartanya, karena gelarnya, karena titelnya. Alangkah bahagianya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku ketika karena memang dalam kelemahan dan ketidakberdayaan katun sempung apa-apa. Tapi ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, surgalah tempat. Sebab apa? Di dunia ini semua cuma sementara. Tapi ketika kaki, tangan lunjur iko kaki di peti yang cuma 2 atau 1 meter itu, dan dikubur juga yang seperti itu, maka segala sudah tidak berarti lagi. Semua yang indah, semua yang enak, semua yang sadap, semua itu
sudah tidak bermanfaat lagi. Karena sengsara yang akan mengikuti kita sepanjang hidup kita dalam keabadian itulah sengsara abadi. Nah, sengsara di dunia ini seperti orang miskin itu hanya sementara saja. Dan karena itu kepada mereka dikatakan, aku mendengar suara dari langit, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang ini. Sebab apa? Tuhan mengistirahatkan dia. Bahkan membaringkan dia dalam keabadian dan dalam kedamaian. Itu luar biasa. Mengapa? Karena hidupnya adalah hidup yang berkenan per Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Ambon, katong kalesan kampung katong kalesan jemaat katong kalesan rumah tangga katong, lalu katong saling peduli satu akan yang lain. Hanya hidup yang saling peduli adalah hidup yang berkenan per Tuhan. Dan hidup yang berkenan per Tuhan, tempatmu sudah tersedia nanti. Nah, tiada penyesalan kalau tangan selunjur ikut badang. Tiada akan artinya lagi penyesalan kalau sumasu di dalam tanah atau dalam kubur. Oleh karena itu masih ada kesempatan sekarang menjalani hidup ini, melakukan kebaikan yang ketekan dalam tema bulanan, bersyukur dan tetap tekun melakukan kebaikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah semua orang yang bertelinga, karena hari ini ia mendengar, juga mendengar bahwa pembangunan gedung gereja teratai menunggu partisipasi saudara dan beta untuk diresmikan. Diharapkan Desember tahun ini kita bisa resmikan gereja itu. Amin. Beta mengundang Bapak Ibu semua berdiri. Sebagai respons kita atas pemberitaan firman di hari ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dalam kebersamaan dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Dan biarlah tiap-tiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Selanjutnya, beta mengundang vokal grup Wadah Laki-laki Kenanga untuk memperingatkan kidung pujiannya.
Sejauh mata ini menatap, tiada lagi belayan kasih-Mu Tuhan. Apa hidup ini tanpa Engkau Bapa? Semua tak berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Kami masih rindu jamahan tangan-Mu. Sering kami tak menyadari tentang arti hidup ini. Tak ada mengasihi sesama di dalam kehidupan kami. Bapa, tunjukkan jalan yang benar, bawa kami dalam terang kasih-Mu. Berikan kasih damai-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terima hinaan dunia ini. Ajar kami balas kejahatan dengan yang baik. Ajar kami untuk mengalah dan mengasihi dunia yang membenci kami. Tuhan, berikan roh hidupku saling mengasihi. Tuhan, jauhkan rasa iri dalam diri kami. Tuhan, hadirkan damai hati agar kami hidup dalam terang kasih-Mu. Sering kami tak menyadari tentang arti hidup ini. Tak ada mengasihi sesama di dalam kehidupan kami. Bapa, tunjukkan jalan yang benar, bawa kami dalam terang kasih-Mu. Berikan kasih damai-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terima hinaan dunia ini. Ajar kami balas kejahatan dengan yang baik. Ajar kami untuk mengalah dan mengasihi dunia yang membenci kami. Tuhan, berikan roh hidupku saling mengasihi. Tuhan, jauhkan rasa iri dalam diri kami. Tuhan, hadirkan damai
dalam terang kasih-Mu. Dan banyak untuk paduan suara wadah pelayanan laki-laki sektor kenanga. Beta sangat yakin bahwa katong semua sudah tahu tentang kasih karena sejak katong sekolah minggu diajarkan seperti itu. Tetapi ternyata melakukan kasih tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Apalagi mengasihi mereka yang membenci kita. Terlebih orang-orang kaya. Ya. Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 18 ayat 25 dan Matius 19, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan ayat 24 menekankan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa begitu? Karena saya ada kasih. Karena saya ada kasih, saya peduli mau mati kama hidup terserah. Karena saya ada kasih, biarkan gedung gereja terbengkalai saja. Itu karena saya ada kasih. Kalau ada kasih, ya, mereka menyanyi bagus dan beta bahagia lewat pujian itu. Kiranya menggetarkan kehidupan kita untuk membuat dunia ini, lingkungan kehidupan jemaat Benteng Atas dipenuhi kasih sayang satu terhadap yang lain. Ini diberi kesempatan kita wujudkan kasih kita juga dengan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dia akan bertugas, silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan-persembahan kami. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita, karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Persembahan syukur sambil diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 146 pada baitnya yang pertama dan seterusnya. Dalam rumah Tuhan dengan
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengar kidung pujian dari vokal grup SMTPI Sektor Kenanga. Disilakan.
Beta ajak semua tepuk tangan banyak-banyak. Luar biasa lagu pujian ini. Semoga pikir apa yang mesti kita lakukan. Karena firman Tuhan bilang begini, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus bilang, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu jika kamu tidak bertobat dan tidak punya hati. Nah, Petrus bilang, bertobatlah sebelum terlambat, sebab penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Nah, jangan ketemu melihat orang, lihat ketemu diri sendiri, harus dari diri kita sendiri. Tuhan mendengar dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan karena itu, untuk yang mau mengagungkan Tuhan di perjamuan kudus tanggal 2 Oktober 2022, beta undang berdiri. Dengarkanlah beberapa pertanyaan ini dan jawablah bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus. 1. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah, semuanya itu hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa, maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah ia mengkaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudari? Kiranya Tuhan mendengar jawaban saudara-saudara, mengetahui isi hati saudara-saudara, dan memberi saudara-saudara kesempatan untuk memuliakannya di perjamuan kudus hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Disilakan duduk. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketemu sembahyang. Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang kami puji, kami sembah, kami memuliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati tapi bangkit dan hidup kembali, yang telah kembali kepada Bapa di surga, menyediakan tempat bagi kami semua yang hidup dan yang akan mati. Kami bergembira dan bersuka cita bersama Gereja Protestan Maluku untuk kemurahan dan kebesaran cinta dan kasih sayang Tuhan yang menyertai gereja ini menjalani perjalanan 87 tahun sejak kemandiriannya di tahun 1935. Luar biasa. Puji syukur menghias bibir mulut kami, dan kami di kesempatan ini mau bilang per Tuhan dan kebanyak-banyak karena kami bisa mendengar suara panggilan Tuhan di pagi hari ini. Dan karena Tuhan membangkitkan kesadaran kami untuk ingat adalah baik berada dalam persekutuan yang berkebaktian seperti ini, atau ada di rumah Tuhan begini daripada di tempat yang lain. Semoga kehadiran kami di rumah Tuhan ini, dalam kebaktian ini, ketika telinga mendengar pemberitaan firman Tuhan,
Dan dari bibir mulut kami lagu-lagu pujian kami nyanyikan, dan persembahan-persembahan syukur kami sampaikan per Tuhan. Dengan sukacita pula lah Tuhan menyambut kami semua dan membuat kebaktian ini menjadi berkat untuk kami pribadi, keluarga dan rumah tangga dan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Di kesempatan ketika kami ada dalam kebaktian hari ini, ada saudara-saudara kami yang memang dalam keadaan sakit. Anak Reli Tauran yang saat ini ada dalam operasi, telah selesai operasi tahap 1 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, dan akan ada pada operasi tahap 2. Tuhan meluncurkan tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan. Semoga yang menjadi harapan menjadi kenyataan bahwa Reli bisa selamat sembuh. Demikian pula saudara Neti Rulesin yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, Rian Resubun yang sakit di rumah, Oma Ata Tomahu yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon, Oma Cice Sangel dirawat di rumah sakit yang sama, Ibu Nuke Warli serta Bapak John Rahayaan juga dalam perawatan di rumah demi pemulihan. Kami mau minta dari Tuhan, Tuhan datangilah mereka, jamalah mereka, buatlah mereka merasakan kehadiran-Mu. Betapa sukacitanya kami ketika kami merasakan kehadiran-Mu, terlebih merasakan jamahan-Mu, sebab jamahan-Mu sungguh luar biasa. Yang sakit pasti sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dan putus asa diberi ketetapan hati dan harapan, yang berduka cita pasti bersuka cita, sebab tangan-Mu, jamahan-Mu, itulah yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga bersyukur Tuhan di hari ini dengan semua orang yang bersyukur bersama-sama pemuda GPM di ulang tahunnya Wadah Pelayanan Pemuda GPM yang ke-36. Semoga anugerah dan berkat Tuhan mendewasakan kami semua menjadi manusia dewasa, laki-laki gereja yang dewasa, laki-laki gereja yang takut Tuhan, laki-laki gereja yang memiliki hati jauh dari keangkuhan, kesombongan, kerakusan, dari sikap-sikap pesta pora, sikap-sikap hedonisme, materialistis dan sebagainya. Tapi kami memahami untuk selalu bersyukur dan tekun dalam doa demi kehidupan keluarga dan rumah tangga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu ini, dengan seorang ibu yang membawa cucunya, karena cucu itu hari ini berumur 40 hari. Dan cucu ini hari ini pula untuk pertama kali dibawa ke dalam rumah gereja ini, di kebaktian ini. Tuhan menyambut, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi sang bayi dan ibunya, biar dengan pertolongan Tuhan ibunya akan dapat menyusui bayinya ini, dan ia mendapat kekuatan dan kesehatan dan tetap terpelihara hidup, dan diberkatilah dia kini dan di masa depannya menjadi anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan dan dikenan Tuhan. Kami juga bersyukur dengan beberapa anak dan orang tuanya dalam lingkup jemaat kategori TNI Angkatan Darat Benteng Atas yang lulus tes secaba lintas agama. Ya. Ada keluarga Tuheru, ya, keluarga lainnya yang tidak sempat tanpa sebutkan nama, dan kami percaya Tuhan mengenal masing-masing, dan biarlah anak-anak ini dan orang tuanya memahami dan menyadari bahwa Tuhan pun membutuhkan mereka untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan di dunia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan lebih khusus
dalam tanggung jawab pembinaan lintas agama untuk kehidupan beragama yang rukun, yang harmonis. Dan karena itu mereka benar-benar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki jiwa dan semangat Sabta Magis, yang mampu menjadi contoh teladan dalam kehidupan beriman dan beragama. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Di kesempatan ini kami mau berdoa untuk mereka semua yang dengan sukacita berkenan memberi sumbangan-sumbangan bagi pembangunan gedung gereja di sektor Ternate maupun jamaah kasih RST, Bapak Widi Talapesi, Bapak Stephen Samalo, dan semua yang lain yang memang dengan sukacita, termasuk saudara-saudara yang tidak seiman, yang sering membantu khusus di sektor Ternate. Tuhan sayang mereka, berkati mereka, yang memberi tidak akan pernah berkekurangan, bahkan berkelimpahan. Kami menyerahkan panitia dan juga kedua orang tua yang dipercayakan untuk membantu, Bapak Yopsirs dan Ibu Yopsirs. Semoga diberkati Tuhan keluarga mereka dan keluarga semua orang-orang yang dengan sukacita, termasuk kami dalam persekutuan selaku jemaat ini, yang dengan sukacita menopang dan melakukan pembangunan gedung gereja baru ini. Seperti yang tadi dinyatakan di dalam perenungan dan khutbah, biarlah kami semua rindu untuk memiliki sebuah bangunan gedung gereja yang dengan demikian akan memberikan tempat yang layak bagi semua jemaat ini, terutama orang-orang lanjut usia yang lemah fisik di sekitar keberadaan gedung gereja itu. Dan gedung gereja itu hadir menjadi berkat bagi ketun semua di jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Terima kasih Bapak. Semoga rencana untuk diresmikan atau diterbitkan di akhir tahun ini akan terwujud. Dan karena itu Tuhan berkati semua tukang dan pekerja yang ada, diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dijaga dan dipelihara Tuhan. Mereka dan anak-anak mereka, keluarga mereka tidak sakit, bahkan tetap sehat dalam pelukan cinta dan kasih sayang Tuhan. Dan berkat terus mengalir bagi semuanya. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa di tengah-tengah kehidupan bersama Gereja Protestan Maluku, menyerahkan Ketua Sinode, Badan Pekerja Sinode, Ketua Klasis, Badan Pekerja Klasis di Ars Gereja Protestan Maluku, seluruh majelis jemaat termasuk majelis jemaat yang ada di jemaat-jemaat kategorial, lebih khusus di jemaat kategorial Pinil Benteng Atas. Jadikanlah kami semua hamba-hamba dan pelayan yang tetap bersyukur dan bersukacita, dan yang karena itu tekun berdoa, dan yang juga tetap menyatakan peduli satu per Tuhan, peduli terhadap pekerjaan Tuhan, peduli terhadap umat Tuhan, yaitu jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, karena mereka adalah kawanan domba, tuntunan tangan Tuhan yang harus kami jaga, kami pelihara, kami rawat, kami tuntun ke mata air yang sejuk dan padang rumput yang hijau. Kami bersama mereka terhadap segala yang dapat membinasakan mereka, perampok, pencuri, binatang-binatang buas, dan apapun juga, termasuk kuasa-kuasa kegelapan setan dengan segala pengikut-pengikutnya. Kami tolak di dalam nama Yesus dan memohon penyertaan dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus untuk semua kami. Kami berdoa untuk semua yang hadir dalam kebaktian ini, vokal grup dari sektor Kenanga, pemuda, laki-laki, wadah laki-laki, maupun SMTPI, ruang kantor, kolektaan, multimedia, majelis bertugas, togama kostor, semuanya. Ya, kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah di hari ini, Tuhan berkati kami dan keluarga kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, parlemen negara, wakil-wakil rakyat di DPR, MPR, maupun DPD. Terkhusus kami juga berdoa bagi Panglima TNI, Kapolri, untuk tetap menjaga marwah TNI dan Polri, istimewa Polri dalam kondisi saat ini. Biarlah kami semua sadar dan siuman untuk tetap berjaga-jaga, khusus sebagai umat Tuhan, karena berdasarkan firman Tuhan, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi tidaklah mengherankan jika kejahatan sekarang ini memangsa justru anak-anak Tuhan, baik tentara maupun
kepolisian yang jelas nyata sekarang ini, termasuk juga begitu banyak pelaku kejahatan yang adalah orang Kristen, tidaklah mengherankan. Karena itu kami harus tetap berjaga-jaga, siaga, tetap setiap saat berdoa dan tekun berdoa, berdoa, karena itulah kekuatan kita, itulah senjata kita untuk memerangi yang namanya musuh-musuh yang digerakkan setan dan pengikut-pengikutnya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Sebab ketika umat bersekutu dan berkebaktian, yang paling merasa terancam dan tidak senang adalah Lucifer dan seluruh pengikut-pengikutnya. Dan karena itu Tuhan lindungilah kami dari ancaman setan yang membinasakan dan menghancurkan, supaya kami semua hidup rukun dan damai dan tetap memiliki semangat mengabdi dan melayani bersatu dalam persekutuan umat yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Terima doa kami ya Tuhan yang kami persembahkan di pagi hari ini, tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengenal kami semua dengan apa yang kami butuhkan, para janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang terbelenggu. Sadarkanlah kami semua dan kami lapaskan doa yang Tuhan Yesus ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang semua berdiri. Sambil berdiri, mempersiapkan hati untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan. Katong menyanyi, apalah arti ibadahmu. Ibadah sejati yang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan, bahkan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiran bahkan segenap kehidupan saudara kepada Tuhan. Terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk. Diberi kesempatan untuk sesaat tenangkan diri, angkat hati, syukurkan Tuhan yang telah memperkenankannya untuk ada bersama kami dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Semoga berkat kebaktian menjadi berkat untuk kehidupan kami dan anak cucu keturunan kami. Saat teduh dimulai. Selesai. Beta minta dengan hormat, nanti beta ambil tempat di depan, baru Bapak Ibu keluar, dan kita berjabat tangan di depan itu. Demikianlah seluruh rangkaian kebaktian minggu hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Salam. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
bersukacitalah.